Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه ولا معبود إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhawati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbarakah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menunaikan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah menyampaikan seluruh risalah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, sehingga tidak ada satu bagian pun di dalam agama ini kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat ketika menjelaskan tentang sempurnanya agama ini, mereka mengatakan tidaklah burung itu mengepakkan sayapnya di atas langit kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ilmu di dalam kepakan sayap tersebut. Ini menunjukkan bagaimana sempurnanya Islam. Ini menunjukkan bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku telah ridha bahwasanya agama Islam ini sebagai agama kalian. Makanya para ulama juga mengatakan fama yakunu yauma idzin dinan fala yakunu ba'dahu dinan, atau kama qala, amalan-amalan yang mana pada saat itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan atau bukan bagian dari agama, maka di zaman ini itu bukan bagian dari agama juga. Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan man ibtada'a fil Islam ra'aha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Maka barang siapa yang melakukan amalan-amalan yang menganggap amalan tersebut adalah amalan yang hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah, maka sesungguhnya dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perkataan-perkataan ulama yang lainnya yang senada dengan itu sangat banyak.
yang mana yang menunjukkan bahwasanya agama ini adalah agama yang sempurna, tidak butuh untuk ditambah, bahkan untuk dikurangi. Tinggal kita ketika mendengar perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerjaan kita atau sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dilakukan apa saja yang sudah diperintahkan, ditinggalkan apa saja yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tema kajian kita pada saat ini adalah hakikat manhaj salaf, yang mana materi ini anak ambil dari sebuah kitab ya, yang judulnya Haqiqatul Manhajis Salafi, ya, hakikat manhaj salaf wa hajatul ummatil masati ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Dan butuhnya umat ini, ya, betapa butuhnya umat ini ya dalam kebahagiaannya dan bantuan ya untuk memenangkan peperangan terhadap musuh mereka. Kitab ini ya ditulis oleh seorang syekh yang bernama Abdullah ibn Salfiq al-Dhufairi hafizahullahu taala, yang mana kemudian kitab ini dimurajaah, yakni dibaca kembali ya oleh dua syekh, yang mana salah satunya beliau adalah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, dan yang kedua dibaca juga oleh Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahumallahu jami'an. Di sini beliau menuliskan beberapa perkara penting yang berkaitan dengan manhaj salaf. Di judul yang pertama ya, beliau menyebutkan nasy'ah, ya, bagaimana perkembangan ya tarikh sejarah manhaj salafi, ya, bagaimana awalnya kemudian dilanjutkan oleh siapa dan seterusnya. Yang mana intinya di situ beliau menjelaskan atau mengatakan bahwasanya innal manhaj salafi huwa imtidadun li sabilil anbiya'i wal mursalin. Yang mana manhaj salaf ini merupakan imtidad, bentuk perpanjangan tangan dari apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Kemudian beliau mengatakan mundu an amara Allahul jinna wal insa bi'ibadatihi. Ini mulai kapan? Ini kata beliau dimulai dari ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dimulai dari situ. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan Hawa, ya. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di surga dan diberikan ujian sama Allah, ya, agar tidak makan buah, ya, terkenal dengan buah khuldi, ya. Diberikan ujian, semuanya halal. Silahkan makan, silahkan minum, akan tapi jangan dekat-dekat dengan buah ini. Kemudian syaitan memberikan ya gangguan-gangguan, ya, mereka mengatakan bahwasanya Anda wahai Adam tidak boleh makan buah ini, ditakutkan nanti Anda ini menjadi orang yang kekal abadi. Ya, diberikan syubhat-syubhat sampai akhirnya Nabi Adam dan Hawa makan. Ya, terjadilah apa yang terjadi. Ya, kemudian beliau minta maaf, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Ya, kemudian agama ini diteruskan, dilanjutkan oleh ya nabi-nabi setelahnya sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun meninggal, ya, dilanjutkan oleh para sahabatnya, ya, khulafaur rasyidin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu ummati qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Umat terbaik yang pernah hidup di dunia ini adalah orang-orang yang hidup di zamanku, yaitu beliau dan para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian datang setelahnya, yaitu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in.
Ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya manhaj ini adalah sebuah agama, atau manhaj ini adalah agama yang diwariskan turun menurun dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada para sahabat, kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau kita mau melihat kepada seluruh ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nabinya dan yang dipraktekkan oleh para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in serta tabi'ut tabi'in, agama mereka adalah satu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, utusan pada setiap umat agar mereka menyeru. Seruan mereka apa? U'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah taghut. Yang mana makna taghut ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya adalah segala hal yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bentuk dari taghut. Ya, apapun bentuknya, ya, apapun makhluknya, ketika dia diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk dari bagian taghut. Ikhwani a'azzani Allahu ayyakum jami'an. Seluruh ajaran yang dibawakan oleh para nabi dan rasul, dilanjutkan oleh para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in, kalau kita lihat seluruhnya itu dakwah mereka terkumpul di dalam 4 hal. Ya, paling tidak ada 4 hal inti yang senantiasa didakwahkan oleh mereka, yang senantiasa digembor-gemborkan dalam ya perjuangan-perjuangan mereka. Di sini beliau menunjukkan, ya, Syekh Abdullah hafizahullah taala, beliau menuliskan paling tidak ada 4 hal, ada 4 masail, ya, yang sering digembor-gemborkan oleh nabi dan rasul serta orang-orang yang melanjutkan seterusnya. Permasalahan yang pertama adalah ikhlasuddini lillah wahdahu la syarikalah. Seluruh dakwah mereka berkutat pada permasalahan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan seorang sahabat yang bernama Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman, beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal menuju Yaman untuk berdakwah di sana sebelum beliau hijrah, beliau mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi sebuah kaum yang mana kaum ini merupakan ahli kitab. Artinya mereka adalah orang-orang berilmu, mereka punya kitab, mereka orang-orang pintar. Dikasih tahu sama Nabi SAW agar bersiap menghadapi hujjah-hujjah yang nanti akan disampaikan oleh mereka. Kemudian perintah pertama yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal adalah falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikanlah prioritas dakwahmu yang pertama adalah menyeru kepada syahadat an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas dan berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seluruh agama atau seluruh nabi dan rasul
Tidaklah mereka semua diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyerukan ini. Bahkan para sahabat ketika berdakwah yang di awal ya, yang dilakukan pertama kali, diperintahkan sama Nabi pertama kali kepada mereka para sahabat adalah agar mereka berdakwah kepada tauhid terlebih dahulu. Memperkuat pondasi terlebih dahulu. Sehingga amalan-amalan setelahnya menjadi mudah diikuti oleh orang-orang ya, kaum muslimin yang masuk Islam. Mudah mereka mendengarkan perintah-perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah mereka mendengarkan larangan-larangan ya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena pondasinya sudah kuat. Kemudian beliau melanjutkan, وهذا أصل الأصول وقاعدة الدين وهذا هو المعترك بين الأنبياء وبين الأمم. Kata beliau, berdakwah kepada ikhlas ya, berdakwah kepada tauhid merupakan kaidah atau aslul usul. Ini merupakan pondasi yang paling utama. Wa qaidatud din, ini merupakan kaidah penting di dalam agama ini. Wa hadza huwal mu'tarak, yang ini merupakan dakwah menuju kepada tauhid ya, merupakan mu'tarak, permasalahan inti yang terjadi antara nabi dan umatnya. Tidaklah para nabi diganggu, tidaklah para nabi ya ada yang dibunuh, tidaklah para nabi dibikin tidak tenang hidupnya kecuali karena mereka berdakwah kepada tauhid. Makanya kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang musyrikin, apa kata orang-orang musyrikin? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah orang ini, Muhammad ini, mengajak kita untuk menyembah kepada Tuhan yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini merupakan sesuatu yang aneh, menakjubkan. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena kaum musyrikin, ya, ketika mereka memiliki hajat tertentu, mereka memiliki Tuhan atau memiliki berhala tertentu terhadap hajat tersebut. Ya. Kalau mereka ingin rezeki, mereka pergi kepada berhala yang nomor satu misalnya. Kalau mereka ingin menikah, mereka memilih ada berhala sendiri. Ketika mereka ingin punya anak, mereka ada berhala sendiri. Ketika mereka ingin bepergian, ada berhala sendiri. Ketika mereka ingin berdagang, ada berhala sendiri. Ketika mereka ingin berkorban, ada berhalanya sendiri. Makanya ketika mereka mendengar dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang mana mengajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mereka kaget. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh. Ini sesuatu yang menakjubkan. Kok bisa satu Tuhan bisa bisa mengabulkan seluruh permintaan kita? Itu yang ada di pikiran mereka. Makanya mereka kaget dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal anbiya'u yuriduna an yusahhihu hadzal asla alladhi khalaqa Allahu al-khalqa min ajlihi wa rabata sa'adatahum bihi. Maka seluruh nabi, kata beliau, yuriduna an yusahhihu hadzal asl. Seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ingin memperbaiki pondasi ini. Mereka itu ingin memperbagus pondasi ini di dalam hati-hati manusia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pun tidaklah menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu
diperbaiki oleh para nabi, dan ini yang menjadi inti dakwah mereka. Nabi SAW 13 tahun di kota Mekah berdakwah dengan tauhid, sampai akhirnya beliau diusir pergi pindah ke kota Madinah, baru mulai berkembang dakwahnya. Dakwah tauhid terus, akan tapi sudah mulai ditambah dengan syariat-syariat yang lainnya, karena pondasi ini sudah mulai kuat di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya kalau kita lihat pensyariatan khamr atau pengharaman khamr, ya, ketika kaum muslimin pada saat itu masih minum khamr, masih jual beli khamr, ketika mereka mendengar larangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, apa yang mereka lakukan? Kendi-kendi yang ada di dalam rumah mereka dikeluarkan semua, kemudian ditumpahkan di jalanan-jalanan kota Madinah, sehingga tidaklah ada jalan kampung kecuali di situ ya ada genangan-genangannya khamr. Padahal pada waktu itu mereka itu minum khamr seperti kita minum air. Mereka minum khamr seperti kita saat ini minum air. Tidaklah mereka berjual beli kecuali dengan khamr, dan keuntungannya sangat besar. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan dari sahabat bahwasanya mereka mengatakan kita nanti mau makan apa. Tidak ada satupun dari sahabat yang mengatakan ana nanti mau jualan apa. Tidak ada satupun dari sahabat yang mengatakan saya minta ganti uang tengkulak saya. Makanya Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah ketika mereka mendengar tahu ada keputusan Allah dan Rasulnya, kemudian mereka masih milih-milih dulu, masih pikir-pikir dulu. Para sahabat ketika mendengar perintah atau larangan dari Nabi SAW, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kita saat ini ketika mendengar dalil terhadap kewajiban sesuatu, penganjuran terhadap sesuatu, haramnya sesuatu, apa yang kita katakan? Sami'na wa pikir-pikir dulu. Kami dengar dan tunggu, mau pikir dulu saya. Ini yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau sebelumnya Syekh melanjutkan, para nabi ketika berdakwah dengan tauhid, mereka menggandengkan ya, kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat dengan tauhid. Artinya tauhid ini merupakan inti dari kebahagiaan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab bil haqq, dengan kebenaran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama yang murni ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu bagian dari agama pun kecuali itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak siapapun dari kalangan manusia untuk memalingkan bentuk peribadatan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama ini yang murni adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin yang menjadikan wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka katakan?
ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sesungguhnya kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak menyembah mereka, kami tidak memberikan sesajen kepada mereka, kami tidak mengungkapkan rasa syukur kepada mereka, kecuali tujuannya apa? Liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Agar mereka-mereka ini, orang-orang soleh yang sudah mati ini, ya, para orang-orang wali-wali yang sudah mati ini, yang sudah ada di dalam kuburan, jin-jin yang bertebaran di lautan, atau dewi atau dewa apapun itu namanya, tujuan kami hanya agar mereka memintakan taqarrub, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kami memberikan sesajen, memberikan rasa syukur kepada mereka, beribadah kepada mereka, sujud kepada mereka, kecuali tujuan kami hanya agar mereka ini memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diperangi oleh Nabi SAW. Karena ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan sebelumnya apa? Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama yang murni ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Lahuddin, agama ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa hadhil mas'alatu hiya ad-din kulluhu wa li ajliha tafarraqa an-nasu baina muslimin wa kafir wa 'indaha waqa'atil adawah wa li ajliha syara'al jihad. Kemudian kata beliau, permasalahan ini, permasalahan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hiya ad-din kulluhu. Ini merupakan agama seluruhnya. Inti dari agama keseluruhannya adalah kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li ajliha tafarraqan nasu baina muslimin wa kafir. Dan dengan akidah ini, dengan tauhid ini, dengan dakwah ini, terpecahlah manusia menjadi muslim dan kafir. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba min qablikum wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Dan tidaklah ahlul kitab ini kemudian berpecah, satu kelompok masuk Islam, satu kelompok tetap di agamanya. Tidaklah mereka berpecah kecuali setelah datangnya bayyinah, penjelasan-penjelasan dari Nabi SAW. Sehingga sebagian mereka ketika mendengar penjelasan Nabi SAW, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, sehingga mereka masuk Islam. Sebagian dari mereka tidak, kadzabu. Sebagian dari mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW. Dengan alasan apa? Muhammad ini bukan bagian dari kami. Nabi itu harusnya datang dari kami. Karena seluruh nabi yang datang sebelumnya adalah dari kalangan Bani Israel. Kami ini Bani Israel. Masa nabi datang dari orang Arab? Makanya mereka tidak mau ikut, ya, kepada ajakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'indaha waqa'atil adawah. Dengan dakwah ini sehingga timbullah perpecahan, timbullah musuh-musuhan. Ya. Karena orang-orang kafir, orang-orang munafik tidak senang dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali mereka benci. Ya, mereka benar-benar benci kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi Muhammad di kota Madinah, ketika baru pindah ke kota Madinah, ya, kota Madinah ini pada saat itu banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di situ.
Ya, banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di situ. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini mereka meyakini bahwasanya tidak datang nabi itu kecuali dari kalangan mereka. Mereka baca di kitab-kitabnya, orang-orang Yahudi dibaca di kitab-kitabnya bagaimana sifatnya nabi yang akan datang ya di akhir zaman. Ya, seperti apa bentuknya. Nanti muncul di mana? Disebutkan di kitab-kitab mereka, di dalam Taurat disebutkan bahwasanya nanti akan datang seorang nabi yang dia muncul di sebuah daerah yang di situ banyak pohon kurmanya. Akhirnya orang-orang Yahudi berbondong-bondong, ya, mereka nyari lokasi-lokasi mana daerah yang banyak pohon kurmanya. Akhirnya didapati yang banyak pohon kurmanya adalah daerah Madinah. Akhirnya mereka pindah ke kota Madinah. Karena apa? Karena mereka berharap nabi itu datang dari mereka. Lah kok tiba-tiba datang Nabi Muhammad SAW baru hijrah, ya. Mereka dengar nih ada orang yang ngaku-ngaku nabi katanya di kota Mekah. Berdakwah 13 tahun Nabi SAW sampai ketika sudah tidak memungkinkan akhirnya Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, ketika berpindah ke kota Madinah, orang-orang Yahudi tidak senang sama Nabi SAW. Sehingga terjadi permusuhan, ya, terjadi hasud menghasut dan seterusnya. Ya, sehingga muncul firqah-firqah itu dari mereka, dari kalangan orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan Nabi dan tidak senang dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Kemudian hakikat manhaj salaf yang kedua, al-amru bil ijtima'i fid din wan nahyu 'anit tafarruq. Manhaj salaf, ya, itu selalu memerintahkan kepada pengikutnya untuk ijtima', untuk berkumpul di dalam agama ini agar tidak berpecah belah. Ya. Banyak sekali perintah dari Nabi, ya, perintah dari Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kepada kita agar selalu berpegang dengan tali Allah, selalu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semua kepada tali Allah, kepada Al-Quran, wa la tafarraqu. Dan jangan kalian berpecah belah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kalian ini menjadi orang-orang yang tafarruq, berpecah belah. Ikhtalafu, saling berbeda. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ya, mereka berpecah belah, mereka saling tonjok-tonjokan. Kapan? Ketika sudah datang dalil. Kenapa tonjok-tonjokan? Yang satu terima dengan dalil, yang satu tidak terima. Jangan sampai kalian menjadi seperti mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan talinya Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Mereka ini orang yang berpecah belah, ya, menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, mengedepankan akalnya. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih, mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok, ya, artinya kelompok-kelompok itu bukan dari syariatnya Allah. Kelompok-kelompok itu bukan dari syariatnya Allah.
lasta minhum fi syai'. Wahai Muhammad, engkau bukan bagian dari mereka. Engkau bukan bagian dari orang kafir, dan mereka juga bukan bagian dari dirimu. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya perkara-perkara mereka biar menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepadamu tentang agama ini yang telah diwasiatkan kepada Nuh alaihissalam, dan juga telah kami wahyukan kepadamu, dan juga telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasul ini, kepada para anbiya, an aqimuddin, agar kalian menegakkan agama ini, wala tatafarraqu fihi, jangan kalian berpecah belah. Tentunya ya, kita membangun agama ini, kita berjalan di atas agama ini dan tidak berpecah belah, tentunya harus ada dasar. Ya, tentunya harus ada dasar. Kita berkumpul ya, kita menegakkan agama ini selalu di atas dasar akidah as-sahihah, di atas dasar akidah yang benar, sesuai dengan Alkitab was sunnah, sesuai dengan Al-Quran, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bukan bertumpu dengan ya akal-akal manusia, bukan bertumpu dengan ya pendapat-pendapat manusia, bertumpu dengan apa? Al-Quran was sunnah. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna asyaitana ma'al wahid wa huwa ma'al itsnaini ab'ad wa man arada buhbuhatal jannah fa alaihi bil jamaah. Kata Nabi SAW, wajib kalian untuk berjamaah, ya, untuk berkumpul di atas akidah yang benar. Ya, kemudian beliau mengatakan wa iyyakum wal furqah, jangan sekali-kali kalian ini berpecah belah di tengah agama kalian. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena sesungguhnya syaitan ini akan terus merongrong orang yang berpecah, ya, yang bersendiri, tidak mau ikut jamaah kaum muslimin, ini yang terus akan diganggu sama syaitan. Wa huwa ma'al itsnaini ab'ad, ya. Dan syaitan ini lebih jauh posisinya daripada orang yang berkumpul. Ya. Kalau ada orang sendirian dan orang yang berdua, syaitan ini akan lebih dekat kepada orang yang sendirian. Kenapa? Karena yang sendirian ini nggak ada teman untuk menasihati. Ketika datang syubhat, ketika datang waswasatu syaitan, dia akan mudah untuk mengikuti jalannya syaitan. Akan tapi orang yang berdua, bahkan lebih, ini sulit diganggu. Kalaupun diganggu, nanti akan ada temannya yang ngasih nasihat. Makanya Nabi mengatakan wa huwa ma'al itsnaini ab'ad. Syaitan ini dengan orang yang berkumpul lebih jauh posisinya. Wa man arada buhbuhatal jannah fa alaihi bil jamaah. Maka barang siapa yang ingin tinggal di buhbuhatil jannah, ingin tinggal di lokasi di surga, yang mana buhbuhatul jannah ini adalah lokasi yang paling luas, ya, lokasi yang paling tengah dan lokasi yang paling bagus. Maka barang siapa yang ingin tinggal di lokasi ini nanti di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaihi bil jamaah, maka harus dia terus berkumpul, ya, berijtima', bersatu padu, ya, di dalam agama ini. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, alaikum bit ta'ati wal jamaah
wahai sekalian manusia, wajib bagi kalian untuk selalu taat ya kepada Nabi, taat kepada Rasul, taat kepada Allah, taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Alaikum bitta'ati wal jamaah, wajib bagi kalian untuk taat dan juga wajib bagi kalian untuk bersatu. Fa innaha hablullahi alladzi amara bihi, sesungguhnya persatuan itu merupakan talinya Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa memerintahkannya. Wa inna ma yakrahu fil jamaah khairun mimma yuhibbuna fil furqah. Sesungguhnya sesuatu yang kalian benci di dalam persatuan tersebut itu lebih baik daripada engkau mencintai sesuatu di luar persatuan. Kita disuruh taat kepada pemimpin misalnya, ya, disuruh patuh, tidak boleh demo, tidak boleh mencela dan seterusnya. Ini kita benci terhadap hal yang demikian. Akan tetapi ini mengundang atau menjadi penyebab kita bersatu. Kita senantiasa berdoa agar pemimpin kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk persatuan. Dan kebencian ini, ya, kebencian ini itu lebih baik daripada kita berada ya di dalam perpecahan. Naam. Mungkin yang ini yang dapat Anda sampaikan, nanti insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wallahu a'lam bishawab.